Tuhan, seperti pujian inilah kerinduan kami, baik kami yang siap maupun kami yang belum siap. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh menjadi seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Demikian kami boleh merindukan akan firman-Mu, bahkan kehadiran-Mu. Tuhan, tolong kami, karena kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami pasti akan menolak akan kehadiran-Mu. Sebab kami adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu kami memohon Allah Roh Kudus, satu-satunya pribadi yang dapat menolong kami untuk membawa kami dan memimpin kami dalam kebenaran. Yang memimpin dan membawa kami untuk mencintai kebenaran. Yang memimpin dan memampukan kami untuk menghidupi kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami termasuk hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Hanya untuk menyampaikan apa yang Tuhan percayakan. Untuk kami bisa renungkan bersama-sama dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun saudara-saudari sekalian yang juga beribadah secara online di kediaman masing-masing. Saudara, pada hari ini kita masuk ke dalam topik selanjutnya ya. Kita merenungkan berbagai tema tentang karakter-karakter yang dapat membahayakan kehidupan kita, khususnya karena itu adalah dosa. Dan kita kali ini tiba di satu topik, yaitu kesombongan. Saudara tentu mengenal balon ya saudara. Balon itu sesuatu yang sebetulnya cukup lazim kita jumpai di berbagai tempat ya. Saya udah bawa balonnya, tapi mau niup nggak bisa karena maskernya bagus, jadi nggak tembus sama angin gitu ya. Saudara, balon itu sering dipakai di berbagai tempat. Mulai dari pesta ulang tahun anak-anak sampai pesta pernikahan orang yang sudah menikmati pernikahan dikaruniai beberapa tahun ya, puluhan tahun bahkan menggunakan balon sebagai salah satu dekorasinya. Maka saudara, kalau bisa demikian, balon bisa dibilang bukanlah sesuatu yang berbahaya. Bukanlah sesuatu yang aneh, sesuatu yang lazim kok kita jumpai di mana-mana. Tapi saudara, kapan balon itu menjadi berbahaya? Saudara, ada yang berani saya tiup balonnya sampai besar sekali di sebelah saya. Ada teman saya yang melihat balon langsung takut gitu ya. Takut disemprit sama balonnya gitu ya. Takut meledak dan lain sebagainya. Tapi itulah saudara, balon menjadi berbahaya ketika dia menjadi lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Saudara, demikian pula dengan yang namanya rasa bangga. Rasa bangga adalah sesuatu yang baik. Bahkan sejak kecil kita perlu mendidik anak-anak kita untuk bisa memiliki rasa bangga terhadap dirinya. Tetapi kalau rasa bangga itu kemudian menjadi lebih besar dari ukuran yang seharusnya diberikan kepada diri seseorang, maka proud bisa menjadi pride. Kebanggaan bisa menjadi kesombongan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dalam surat 1 Korintus ya. Paulus mengingatkan dan menggunakan kata jangan sombong saudara kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dan kata sombong di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata phusio yang sebetulnya memiliki makna mengembangkan atau seperti meniup sesuatu sehingga menjadi berkembang ya. Sama seperti dengan balon. Itu sebabnya saudara, kalau misalnya kita mau menggambarkan ya, kita lihat gambaran orang yang sombong tuh kayak apa sih? Kurang lebih kayak orang kalau lagi habis ditiup gitu ya. Artinya apa? Habis ditiup orang tiba-tiba wah membusungkan dada ya. Lalu ditiup lagi, wah kepalanya jadi terangkat ya. Biasa orang sombong gitu ya. Jalannya gagah berani, membungsungkan dada, kepalanya diangkat ya. Kemudian disebutkan juga biasanya kepalanya menjadi besar. Wah, seperti orang yang ditiup makin besar dia kepalanya. Saudara, ini adalah sesuatu yang membahayakan. Kenapa? Kesombongan adalah dosa yang berbahaya. Pertama saudara, kenapa kesombongan adalah dosa yang berbahaya? Karena kesombongan pertama-tama mencuri sukacita Anda dalam menikmati anugerah Tuhan. Saudara, nggak ada yang salah dengan menjadi orang yang kaya.
Gak ada yang salah dengan menjadi orang yang pintar. Tidak ada yang salah dengan menjadi orang yang berpenampilan menarik. Tetapi saudara, ketika kita mulai menjadi merasa gak aman, kita merasa gak santai dengan ada kok ternyata orang yang lebih kaya dari saya, lebih berhasil dari saya. Loh kok ada ternyata orang yang lebih pintar dari saya, lebih berprestasi dari saya. Loh kok ada orang yang lebih oke, berpenampilan lebih menarik dari saya. Dan itu membuat kita merasa gak aman dengan diri kita. Saudara, di situ kesombongan mulai bekerja. Kesombongan mencuri sukacita Anda untuk menikmati apa yang sebetulnya Tuhan telah anugerahkan pada diri kita. Kesombongan itu menuntut untuk harus lebih tinggi daripada yang lain. Dan saudara, inilah bahayanya. Ketika dia menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, semakin dia tinggi, semakin keras jatuhnya ketika tiba saatnya terbukti bahwa dia tidak seukuran sebagaimana dia maksud. Saudara, yang kedua, kesombongan juga begitu berbahaya. Kenapa? Karena ternyata kesombongan itu sangat mudah ditemukan di dalam keseharian kita. Saya berikan contoh saudara. Ya, saya semenjak menikah, kemudian istri saya mengandung baby, saya ikut mengandung babi. Ya, apalagi sejak di Bali. 80%, 80% mengandung babi saudara ya. Saudara, hal ini tidak mudah gitu ya. Tidak sedikit teman-teman lama saya yang kemudian menguji iman saya saudara ya. Mereka berkata, wah Ezra ini gemuk ya gitu. Lalu naluri kesombongan saya itu mulai bergetar gitu ya. Waduh, saya ini merasa kalau misalnya gemuk itu rasanya kastanya rendah gitu ya. Jadi saya ngerasa, wah ini saya direndahkan ini. Saya gak boleh direndahkan, saya gak mau direndahkan. Padahal belum tentu orang yang ngomong itu lagi merendahkan ya. Emang dia lagi memuji aja ya, oh, kamu gemuk ya, lucu, cabi gitu ya. Itu istri saya. Saudara, lalu ketika teman-teman saya yang ngomong, wah ternyata orangnya lagi single gitu ya. Wah si Ezra yang sombong ini muncul, keluar. Ya gak apa-apalah saya gemuk, yang penting kan saya sudah menikah, saya udah bahagia. Pembelaan muncul dalam diri saya. Saudara lihat, kesombongan itu sangat mudah ditemukan di mana-mana. Kesombongan mencari pembelaan agar dirinya ketika mulai direndahkan di satu sisi, dia akan mencari sisi yang lain untuk berusaha kembali menjadi lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan yang juga tidak kalah berbahaya saudara, kesombongan itu bukan cuma yang akhirnya diomongin, dimanifestasikan, ditunjukkan. Tetapi ketika itu juga ada di dalam hati, sama saja kita sudah menjadi sombong. Biasanya di sinetron tuh ya suka keluar. Gitu. Tapi isinya tuh kalimat sombong semua saudara. Benar-benar sombong itu sinetron mengajarkan kesombongan di dalam hati ya saudara ya. Saudara, betapa kesombongan itu mudah ditemukan di dalam keseharian kita. Sama seperti balon yang mungkin kita lihat biasa saja. Tetapi jika tidak hati-hati, ketika lebih besar dari ukuran yang seharusnya, menjadi berbahaya. Jika demikian saudara, bagaimana kita mewaspadai diri kita dan membebaskan diri kita dari jebakan kesombongan saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan. Pertama-tama kita perlu tahu di mana posisi hati kita. Kita buka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 13. Lukas 18 ayat 10 sampai 13. Ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus terkait tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ayat 10 saya akan bacakan bagi saudara-saudari sekalian. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim,
bukan pejina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dengan tertunduk, dia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara, di manakah perbedaan posisi hati dari orang Farisi dan pemungut cukai itu? Saudara, orang Farisi itu posisi hatinya begitu tinggi sampai-sampai ia tidak lagi merasa perlu untuk melihat ada ruang di mana anugerah Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya. Saudara, kalau mau memperhatikan kalimat di dalam doanya, meskipun ia mengucap syukur kepada Allah, ya ini hati-hati nih ya. Ternyata kita juga bisa loh mengucap syukur tetapi isi doanya ngawur, saudara. Dia berkata begini ya, fokusnya bukanlah kepada apa yang Allah lakukan. Tetapi fokus di dalam doanya adalah kepada si aku yang telah melakukan apa. Dan saudara, karena ia tidak lagi melihat adanya perlunya ruang di mana anugerah Tuhan itu bekerja. Pada saat itulah dia mulai kehilangan kesempatan untuk masuk dan menikmati anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Saudara, berbeda dengan pemungut cukai itu. Ia memposisikan diri begitu rendah. Sehingga dia betul-betul merasa tidak ada satu perbuatan pun yang tersisa untuk dia bisa bawa kepada Tuhan dan dia banggakan, Tuhan aku udah ini, aku udah itu. Tidak ada. Dia berada di posisi yang paling rendah. Sehingga yang tersisa hanyalah permohonan akan apa yang Allah dapat lakukan bagi dirinya. Saudara, di sisi lain, saya rasa Tuhan Yesus ketika memberikan perumpamaan dengan status yang berbeda, itu bukan tanpa alasan. Ya mungkin kita bisa bertanya, kenapa gak bandingin aja pemungut cukai sama pemungut cukai lainnya? Kenapa harus orang Farisi dengan pemungut cukai? Oh ternyata ini ada maksudnya, saudara. Orang Farisi adalah seseorang yang punya jabatan. Dia punya pengalaman. Dia punya pengetahuan. Dan tingkah laku agamawinya dikenal baik. Meskipun orangnya nyebelin, saudara ya. Kalau berdoa suka di persimpangan jalan gitu ya. Suka memegahkan diri. Tetapi di luar hal itu dia orang yang dikenal baik. Tetapi saudara, kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh seorang Farisi? Bukankah tersirat bahwa sebetulnya kita pun harus hati-hati, saudara. Siapapun kita punya jabatan, punya pengalaman, punya pengetahuan, memiliki tingkah laku agamawi yang disiplin sekalipun. Kita harus berhati-hati karena disitulah tempat persembunyian yang paling ideal bagi orang yang hatinya tinggi. Kenapa? Karena orang sudah pandang baik. Wah inilah Lause udah pastilah ini kan yang biasa dekat sama Tuhan. Siapa bilang, saudara? Kita harus berhati-hati. Tidak ada seorang pun yang aman di hadapan Tuhan. Siapapun dia. Jadi saudara, hal yang perlu kita pikirkan adalah di mana posisi hati kita? Jabatan yang dikenal benar. Pengalaman yang kaya dari sejak kita muda. Pengetahuan yang dalam yang kita gali sedemikian banyaknya. Tingkah laku agamawi yang kita terus jaga dengan konsisten sekalipun. Kalau tidak diperlengkapi dengan posisi hati yang benar. Akan menjadikan kita seorang yang sombong. Saudara, posisi hati yang benar akan menolong kita untuk kemudian meletakkan diri kita di satu posisi. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena hanya di bawah tangan Tuhan yang kuat kita menjadi orang yang tahu diri. Karena gak ada yang lebih tinggi dari tangan Tuhan. Maka kita kalau lihat sesama kita, semua ada di bawah tangan kuasa Tuhan yang kuat.
Maka tidak ada celah untuk diri kita kemudian making excuse bahwa kita mau merendahkan orang lain atau meninggikan diri kita. Sehingga dengan demikian ketika kita mau melakukan sesuatu atau segala hal yang telah kita lakukan sebelumnya, kita hanya akan melihat bahwa Tuhanlah yang telah memberikan anugerah sehingga kita mampu sampai berada di titik tertentu kehidupan kita. Saudara, yang kedua, di dalam posisi hati ini kita melihat bagaimana orang Farisi punya hati yang begitu tinggi sehingga ketika dia melihat kekurangan dari orang lain ini sebagai kekurangan yang harus ia respons dengan merendahkan orang itu. Saudara, ini banyak terjadi bahkan di dalam lingkungan orang-orang Kristen. Ketika melihat ada seseorang yang sedang lemah, dihakimi dan dipandang rendah orangnya. Saudara, ketika melihat kekurangan orang lain, kita selalu punya pilihan untuk tidak memandang rendah orang tersebut. Gimana caranya? Saudara, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita turut merendahkan diri kita. Saya tahu kita adalah orang-orang yang punya kapasitas yang unik dan lebih baik dibanding orang-orang mungkin yang ada di lingkungan kita. Tetapi saudara, kelebihan kita tidak pernah menjadi alasan untuk kita boleh merendahkan orang yang lain. Di dalam 1 Korintus 8, Paulus sedang berbicara tentang makanan, yaitu daging persembahan berhala, dan menjadi perdebatan apakah ini boleh dimakan atau enggak. Paulus sebetulnya menyetujui kepada orang-orang yang bukan Yahudi yang sudah memiliki pengetahuan yang benar bahwa dia boleh makan makanan daging ini. Kenapa? Karena sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga sebetulnya boleh saja, sah saja. Tetapi hal tersebut menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi yang menjaga ketat peraturan-peraturan gak boleh makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Saudara, Paulus berkata, meskipun pengetahuanmu benar, tetapi ia mengingatkan satu hal. Bahwa lebih tahu itu dapat membuat orang menjadi sombong. Maka di atas pengetahuan yang benar itu, satu hal yang Paulus ingatkan. Kenakanlah kasih. Kenapa? Karena pengetahuan itu bisa menjadi orang sombong. Tetapi kasih akan membangun orang. Sehingga ketika kita melihat kelemahan orang lain, yang harus kita lakukan adalah bukan merendahkan dia, tetapi melihat dengan kasih bagaimana saya mau membangun dia. Saudara, kalau misalnya kita melihat kiri kanan orang-orang di sekitar kita, lalu kita suka kesel dengan segala kekurangannya, dan kemudian kita menghakimi dia, saya mengajak kita berubah sikap itu dengan memiliki mentalitas, gimana ya saya bisa menolong dia. Saudara, pada satu hari saya berjumpa dengan dosen saya di kampus, dan waktu itu saya sedang menyerahkan sebuah flyer untuk sebuah event yang akan dilakukan bersama, dan desain tersebut dibuat oleh teman saya. Tetapi di dalam flyer tersebut teksnya berbahasa Inggris dan saya mencoba menulis di dalam bahasa Inggris. Ketika dikumpulkan, dosen saya ini tahu, oh ini yang desain si A ya. Iya Pak. Waduh, ini tulisannya kamu coba lihat, ngaco banget di bahasa Inggrisnya. Ngawur nih, masa udah kuliah di sini bahasa Inggrisnya kayak begini. Saudara, saya ketawa dalam hati sambil bingung. Ya, yang bikin gua lagi. Akhirnya saya bilang, saya nggak mau teman saya jadi salah mengerti ya. Saya bilang sama dosen saya, Pak maaf itu ya yang nulis saya Pak. Kaget dosen saya, panik dia. Dia terdiam. Lalu saya bilang, oh, Pak minta maaf Pak, saya memang kurang terlalu bisa menulis di dalam bahasa Inggris gitu. Lalu setelah diam dia meminta maaf. Dia meminta maaf dan kemudian dia berkata, meskipun demikian itu bukan menjadi pembenaran bagi saya untuk boleh melakukan apa yang sudah saya katakan.
Saudara, kekurangan orang lain bukanlah alasan untuk kita merendahkan orang lain. Kekurangan orang lain adalah justru menjadi alasan untuk kita semakin memperluas kapasitas kita dalam mengasihi mereka. Dalam berupaya untuk membangun mereka di dalam kasih, di dalam kekurangan mereka. Kalau kita mengasihi, kita pasti mau membangun. Tapi kalau kita nggak mengasihi, kita pasti akan menjatuhkan atau bahkan mendiamkan. Saudara, yang selanjutnya, setelah kita tahu di mana posisi hati kita, yang kedua yang juga kita perlu ingat adalah siapakah kita. Saudara, saya mengajak membuka bagian dari Alkitab satu kali lagi di bagian 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan bagi saudara-saudari sekalian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Saudara, teks ini ditulis oleh Rasul Paulus yang pada saat itu tengah diragukan jabatan kerasulannya. Ya, di satu sisi padahal disampaikan ini mendapat rahasia Allah seorang rasul ini. Tetapi dia diragukan kerasulannya. Orang-orang di Korintus memandang rendah akan dia. Di dalam segala hal yang ia kerjakan, ia mendapatkan sedikit sekali pujian terlepas apa yang telah dilakukan. Ia bahkan dihakimi berdasarkan apa yang hanya terlihat dari mata orang-orang Korintus. Di saat ia seharusnya bisa menunjukkan kesombongan-kesombongan atas apa yang ia sudah kerjakan, Paulus kembali kepada apa yang paling mendasar, yaitu mengingat siapa dirinya. Dan kata yang menjadi pilihan terbaik untuk menjelaskan siapa dirinya adalah sebagai seorang hamba Kristus. Saudara, dengan mengingat diri sebagai hamba Kristus, dia tidak merasa perlu mengambil hati kalau ada orang yang menghakimi dia. Sebagai seorang hamba Kristus, kita tidak perlu menjadi sakit hati ketika kemudian ada orang yang merendahkan kita. Bahkan ketika termasuk diri sendiri sedang terus di dalam hati merendahkan diri, merendahkan diri, merendahkan diri. Aku gak lebih bagus dari dia, aku payah dan lain sebagainya. Ingat, sebagai hamba Kristus, Tuhanlah yang menghakimi kita. Saudara, ternyata tantangan untuk menjadi sombong itu tidak hanya terjadi ketika kita merendahkan orang lain. Tetapi juga bisa terjadi ketika kita sedang direndahkan oleh orang lain. Bagaimana sikap kita merespons akan penghakiman atau upaya untuk merendahkan diri kita? Saudara, seorang yang sombong akan mudah sekali tersinggung dan menyimpan dendam. Dirinya mudah untuk terpancing untuk bertanya, kamu gak tahu aku ini siapa? Seorang yang sombong merasa perlu untuk adanya pembelaan-pembelaan. Bukan untuk mempertahankan posisi yang benar dari dirinya. Tetapi karena berusaha untuk mempertahankan posisi yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Dan yang terakhir adalah orang yang sombong. Maka saudara, milikilah mentalitas seorang yang sadar. Siapa sih kita? Kita adalah hamba Kristus. Hamba yang dibebaskan dari kebutuhan untuk membela dirinya. Sebab kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi hakim dan pembela bagi diri kita. Seorang hamba Kristus
adalah hamba yang meneladani Kristus. Seperti di dalam Filipi 2 yang berkata yang walaupun di dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan kepada Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia mengosongkan dirinya. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Taat sampai mati dan bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Kristus tidak mati di kayu salib untuk sebuah kesia-siaan. Melainkan ia menebus kita dari dosa untuk memberikan ruang anugerah di mana kita kembali diundang untuk masuk menikmati indahnya perbedaan. Saudara, orang sombong gak nyaman dengan perbedaan. Ia selalu ada kompetisi di mana ia merasa harus lebih tinggi. Tetapi seorang yang ditebus oleh Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuasa, ia tahu bahwa perbedaan itu adalah karunia-karunia yang Tuhan percayakan untuk kita saling melengkapi. Di sana ada keindahan dari perbedaan tanpa harus membanding-bandingkan. Maka saudara, jikalau karya Tuhan Yesus Kristus tidak eksklusif pada kalangan atau lapisan tertentu, maka sebagai hamba Kristus tidak ada seorang pun dari hambanya yang dapat menganggap dirinya lebih eksklusif dari sesamanya. Saudara, aplikasi apa yang dapat kita lakukan atas firman Tuhan yang kita dengarkan ini? Saudara, saya mengajak kita untuk melatih, melakukan ketiga hal ini. Yang pertama, kenalilah siapa sih si aku ini. Di manakah posisi hatiku terhadap sesamaku, terhadap istriku, terhadap suamiku, terhadap anak-anakku, terhadap keluarga besarku, terhadap rekan kerjaku, terhadap pegawai-pegawaiku, terhadap sahabat-sahabat yang belum mengenal Kristus. Siapa sih aku? Di mana posisi hatiku? Dan apa yang menyebabkan aku berada di posisi itu? Saudara, semua ini bisa bermuara dari banyak hal. Bisa oleh karena ada pujian yang berlebihan dari orang-orang yang memuji kita. Bisa juga dari orang tua yang menuntut prestasi. Pokoknya kamu harus bagus, kamu harus bisa, kamu harus melakukan semua yang terbaik. Sampai ia berjuang sendiri, lupa dihubungkan bahwa kepintarannya pun berasal dari Tuhan. Akhirnya dia, aku bisa. Aku bisa hidup tanpa Tuhan. Aku bisa menjaga bisnisku selama 3 tahun di masa pandemi tanpa aku benar-benar dekat sama Tuhan. Sombong sekali saudara. Sampai nanti pada waktunya Tuhan akan membuktikan bahwa tidak ada satupun yang bisa kita jaga kalau bukan ada ruang anugerah Tuhan yang sebetulnya bekerja. Yang kedua saudara, level up persahabatan Anda. Kalau rekan-rekan memiliki kelompok kecil, di dalam kelompok kecil level up persahabatan Anda. Jangan berhenti pada satu topik yang dibahas bersama dan selesai. Tetapi saling ajak untuk saling mengoreksi. Aku sombong gak sih sebenarnya? Kayaknya aku sombong di bagian ini. Aku kalau ngeliat teman-teman yang kayak gini, aku ngerasa kayak gini loh. Gimana ya supaya aku gak sombong? Level up persaudaraan Anda. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum ada di dalam kelompok kecil, saudara, marilah bersama-sama bergabung. Di dalamnya kita akan betul-betul menggumulkan apakah kita menjadi seorang Kristen yang asli di hadapan Tuhan. Ya, minggu lalu kita belajar tentang itu. Di situ kita akan teruji melalui sesama kita. Dan di dalam hal tersebut bersama dengan rekan-rekan persahabatan kita, landaskanlah prinsip bahwa kasih pasti membangun. Jangan cepet-cepet baru kenalan langsung kritik gitu ya. Jangan saudara, pastikan kita memiliki suatu environment, lingkungan yang penuh dengan kasih. Artinya ya di dalam aplikasi kita juga perlu mengerti bahasa kasih saudara kita tuh apa.
Ya, dengan belajar mengerti bahasa kasihnya kita baru bisa mengasihi dia. Dan setelah itu sudah ada lingkungan yang penuh kasih, barulah kita akan lebih nyaman untuk saling memberikan koreksi dan teguran. Dan yang terakhir saudara, hafalkanlah Mazmur 103 ayat 14. Ya, jangan bilang hafalin ayat itu cuman buat sekolah minggu. Tidak saudara. Kita yang sudah dewasa pun kalau kita ikut kelompok kecil di bagian paling akhir ada ayat hafalan. Jangan lupa, biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Kita sirami terus dan dia akan bertumbuh. Apa sih Mazmur 103 ayat 14? Saudara, Mazmur 103 ayat 14 berkata, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Saudara, saya suka sekali dengan ayat ini karena ini yang mengingatkan kita, menolong kita. Kalau kita mulai digoncangkan jiwa kita, ketemu dengan orang-orang yang menguji akan kesombongan kita. Ingat, kita ini debu. Ya, di dalam bahasa Inggris, ash. Tapi saya mau jadikan ini sebuah singkatan di dalam bahasa Indonesia. Aku seorang hamba. Dimanapun saudara mulai merasa dicobai kesombongannya. Aku seorang hamba. Aku seorang hamba. Dan kiranya dengan mengingat bahwa kita ini adalah debu seorang hamba. Kita boleh dijauhkan dari jebakan kesombongan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar betul betapa mudahnya kami bisa jatuh di dalam dosa kesombongan. Bahkan kami juga menyadari betapa enaknya berada di posisi yang lebih tinggi dari orang-orang di sekeliling kami. Tetapi Tuhan, itu adalah bagian dari dosa yang sebetulnya sejak mula-mula ketika manusia pertama mau merasa lebih tinggi, bahkan menjadi sama dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat setiap keturunan dari umat manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan, tolong kami. Berikanlah kami kepada kami roh yang teachable. Roh yang mau belajar. Dan menempatkan diri kami di bawah tangan kuasa Tuhan. Di mana kami menyadari bahwa orang-orang di sekitar kami pun adalah orang-orang yang juga Tuhan karuniakan. Karunia yang khusus untuk kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh belajar melihat perbedaan sebagai suatu keindahan di dalam ruangan anugerah Tuhan itu. Dan kami bisa menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Dan kami juga bisa membangun dengan kasih orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan boleh menyingkapkan posisi hati kami. Supaya kami tahu bagaimana kami bisa merendahkan diri kami. Kami berdoa Tuhan juga boleh menyingkapkan siapakah kami. Supaya kami boleh mengingat kembali bahwa kami hanyalah debu yang sebentar saja hidup dan kemudian akan kembali ke hadapan-Mu, mempertanggungjawabkan kehidupan kami di tengah-tengah sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.